Hai, welcome to our channel. Kali ini kita belajar kimia. Jika kalian suka video ini, kalian bisa dukung kami dengan subscribe, comment, and like video ini supaya kami semakin semangat dalam berbagi ilmu, guys. Ya, kembali lagi kita kali ini akan belajar mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, ini udah video ketiga untuk yang sifat koligatif larutan. Oke, ini keterangannya. Pada konsentrasi yang sama, jumlah partikel larutan elektrolit lebih besar dibandingkan dengan larutan non elektrolit, ya. Kalau yang pertama kita belajar tentang larutan non elektrolit, kali ini kita belajar tentang yang elektrolit. Yang menjadi pembedanya, pertama ada I-nya, ya. I itu apa? Faktor Van Hoff, ya. Dimana I cara mencarinya 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah, alfanya ini adalah derajat ionisasi, di mana N adalah jumlah total koefisien. Ingat ya, ini bukan mol. Contohnya untuk yang jumlah total koefisien kayak gimana sih? Yuk kita lihat. Misalnya ada senyawa HCl. Oh ya, untuk larutan elektrolit dan non elektrolit sendiri. Larutan elektrolit itu biasanya adalah asam, basa, ataupun garam. Untuk yang kali ini adalah HCl. Ya, kita mau menentukan yang namanya jumlah total koefisien. Maksudnya caranya tuh kayak gini. Kalau misalnya ini HCl ini dipecah, kan jadi ion-ionnya kurang lebih kayak gini, H+ dan Cl-. Lalu kita ambil koefisien ini. Ada berapa? Koefisien sini 1, koefisien sini 1. Jadi boleh dibilang ini N-nya adalah 2 untuk nilai ini. Ya, gampang kan? Nah, ini ya, misalnya Na2SO4. Berarti ini kan kalau dipecah Na-nya ada 2. Na itu Na+ ya. Dia golongan 1A. Ada 2. Lalu ditambah sama SO4-nya. SO4 itu kan sudah ketentuan juga, yaitu dia 2- kan. Nah, ini koefisiennya berarti ini ada 2, ini ada 1. Jadi kalau di total N-nya nilainya 3. Kayak gitu caranya untuk menentukan nilai N di faktor Van Hoff. Lalu pengaruhnya I ini bagaimana? Untuk rumus sifat koligatif elektrolit, pertama difraksi mol. Ya, lihat bedanya. Kalau yang non elektrolit kan nggak ada I-nya, ya. Dan yang ada I-nya itu hanya bagian yang terlarut, karena yang terlarut itu adalah zat elektrolitnya. Jadi I-nya juga nempel pada zat elektrolit tersebut. Lalu pengaruhnya di sini ada delta Tb dan juga delta Tf serta tekanan osmotik. Ya, jadi semuanya ada perkalian dengan I. Nah, untuk tekanan uapnya gimana? Untuk tekanan uap rumusnya masih sama, yaitu kalau yang ini XP kali PO, ya. Kalau yang delta P-nya ya berarti XT dikali PO. Ya, nilai itu rumusnya nggak berubah. Lalu untuk zat elektrolit ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ini yang lumayan sering keluar juga ya. Biner itu artinya udah N-nya 2. Terner artinya N-nya udah 3. Kalau quaterner berarti N-nya 4. Ya. Untuk penerapannya kita lihat contoh soal ya. Ya, di soal nomor 1 ya, ke dalam 500 ml air dilarutkan 2,34 gram garam dapur NaCl. Jika Kb air atau tetapan titik didih air adalah 0,52, maka titik didih larutan garam dapur yang terjadi adalah. Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, berarti kan kita harus membuat I dulu ya, karena kan NaCl itu garam ya. Yuk kita mulai, coba kita cari N-nya ya. NaCl berarti kalau dipecah jadi ion-ionnya adalah Na+ dengan Cl-. Berarti koefisiennya 1 dan 1. Ini membuat nilai N-nya sama dengan 2. Ya.
Jadi I-nya nilainya adalah 1 ditambah 2 kurang 1 kali derajat ionisasi. Jika derajat ionisasi tidak dikasih tahu atau tidak ditanyakan, asumsinya dia terionisasi 100% atau nilainya 1. Jadi hasilnya I-nya adalah 2. Kita dapat I-nya, sekarang kita cari delta TB-nya. Delta TB sama dengan KB dikali molal dikali I. Ya, KB-nya kita sudah dapat 0,52 diketahui di soal 1000 per massa pelarut. Nah, kalau 500 ml air itu artinya 500 gram untuk pelarutnya ya. Pada air 500 ml itu sama dengan 500 gram. Dikalikan dengan mol zat terlarutnya atau NT-nya yaitu 2,34 per 58,5 dikalikan I-nya yaitu 2. Nah, ini menghasilkan nilai sebesar 0,0832. Nah, kita udah dapat kenaikan titik didihnya. Kalau misalnya udah dapat kenaikan titik didihnya, berarti titik didih yang terjadi nilainya menjadi ya titik didih larutan. Ingat ya, titik didih air itu normalnya 100. Jadi kalau misalnya naik sebesar 0,0832, berarti titik didih larutan sekarang nilainya adalah ya ini ditambah 100. Dapat ya hasilnya yaitu 100,0832 derajat Celcius. Ya, sekarang kita masuk lagi ke jenis soal nomor 2 ya. Titik beku larutan 0,1 molal sukrosa dalam air adalah minus 0,18. Bagaimana sih kalau titik beku larutan 0,2 molal CaCl2 dalam air? Nah, di sini berarti kita dikasih tahu CaCl2 itu garam. Kalau garam berarti ada I-nya, sedangkan sukrosa itu bukan asam, bukan basa, bukan garam, jadi tanpa I. Jadi kita cari dulu CaCl2 I-nya. CaCl2 berarti dia Ca2 plus dengan 2Cl min. Kenapa dia 2 plus? Karena dia golongan 2A ya. Nah, di sini kita ambil koefisiennya, berarti nilai koefisiennya adalah 3 ya, 1 tambah 2. Jadi I-nya nilainya adalah 1 ditambah 3 kurang 1 kali derajat ionisasinya tidak ditanyakan dan juga tidak dikasih tahu juga, berarti asumsi 100% atau nilainya 1. Jadi dapat nilai I-nya sebesar 3. Nah, kalau misalnya di sini nggak dikasih tahu ya KF air ya. Kalau KF air kalian hafal boleh juga kita pakai, tapi kalau misalnya bagaimana nih kalau misalnya saya nggak hafal? Boleh dilakukan dengan cara perbandingan. Maksudnya kayak gimana? Yuk kita lihat. Delta TF sukrosa per delta TF CaCl2. Kan rumusnya di sini KF kali molal per KF dikali molal dikali I ya, karena ini garam jadi ada I-nya. Kalau atas ini non elektrolit jadi nggak pakai I ya, karena sama-sama di dalam air KF boleh coret. Nah, seperti itu ya. Sekarang gini, ini minus 0,18 sedangkan suhu bekunya air kan 0 derajat. Berarti kalau kita lihat ini minus 0,18 ya, titik bekunya sukrosa, berarti dia turun sebesar 0,18 dong. Ya, kita dapat di sini delta TF untuk sukrosa. Yuk kita cari delta TF-nya CaCl2. Nah, ini molalnya sukrosa 0,1. Ini molalnya CaCl2 0,2 dikali 3. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal lakukan perkalian silang deh. Ini 0,0 saya coret ya. Delta TF CaCl2 sama dengan 1,08 ya. Nah, ini penurunannya. Sedangkan yang ditanya titik bekunya. Bagaimana nih? Oke, titik bekunya berarti ya titik beku air kan 0 derajat. Berarti kita kurangin segini ya. Jadi titik beku CaCl2 adalah 0 dikurang 1,08 sama dengan minus 1,08 derajat Celcius. Untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini, ke dalam 400 gram air dilarutkan 2,4 gram magnesium sulfat. Larutan yang terjadi memiliki titik didih segini. Kalau KB airnya sekian dan KF airnya sekian,
Tentukan derajat ionisasi MgSO4. MgSO4 itu magnesium sulfat ya. Dan yang B pertanyaannya adalah tentang titik beku larutannya. Yuk. Di sini derajat ionisasi berarti ditanya alfa. Ya. Jadi nilai alfa nggak harus 1. Buktinya di sini dia bisa nanyain derajat ionisasi. Yuk kita coba cari nilai alfanya. Nah, di sini berarti pertama MgSO4 dulu. Kita pecah untuk bisa cari N-nya. Mg itu golongan 2A, jadi dia 2 plus. SO4 kan selalu 2 min. Ya, ini udah pas ya, muatannya kan 2 plus 2 min. Nah, ini koefisiennya berarti 1 sama 1. Jadi nilai N-nya 2. Ya, itu untuk N-nya dulu. Lalu kita ini deh, titik didihnya sekian, berarti naiknya berapa? Titik didih air kan 100. Ini ada kenaikan. Kenaikannya sebesar, berarti ini ya 0,0468. Itu adalah delta TB-nya. Ya. Lalu delta TB-nya ini didapat dengan cara KB kali molal kali I. Masukin deh. Oh iya, molalnya udah ada belum? Belum ya? Kalau belum kita hitung dulu dah. Ya, 1000 per massa pelarutnya 400 dikali NT-nya atau zat larutnya, berarti ini 2,4 untuk massanya. Lalu MR-nya nilainya adalah yang MgSO4, berarti ini tinggal tambahin nih. O-nya jangan lupa ya, nanti dikali 4 ya. Nah, ini hasilnya adalah 120 untuk MR-nya. Seperti biasa ini kita coret-coret. 10 kali 2,4 24 per 4 dikali 120. Nah, ini saya biarinin aja dah, 4 sama 120. Ini kan bisa coret nih hasilnya. Ini 1, ini 6. Coret lagi, ini sisanya 20. Berarti molalnya adalah 1 per 20. Udah. Yuk kita masukin sekarang di sini ya, 0,0468 sama dengan KB-nya 0,52, molalnya 1 per 20, I-nya 1 ditambah N-nya 2, berarti di sini 2 dikurang 1 kali alfa ya. Kita lanjutkan. Ini saya gunakan prinsip kali silang dulu, jadi 0,0468 dikali 20 ya. Hasilnya adalah 0,936 sama dengan, nah ini kita kali pelangi ya, 0,52. Kalau misalnya nggak tahu namanya, yang kalian tahu tuh bukan kali pelangi, ya udah maaf, ini kata kalimat saya aja. 2 kurang 1 1 kan, 1 dikali ini berarti 0,52 alfa. Nah, ini sebenarnya perhitungan ini sering anak-anak nih sering salah nih, 1 tambah 1 alfa jadi 2 alfa. Jangan ya, jangan dilakukan. 0,52 alfa sama dengan ini, pindah ruas 0,416, dapatlah nilai alfanya sebesar 0,8 ya. Biasanya kalau misalnya ditanya derajat ionisasi dalam bentuk persentase biasanya sih, cuma kalau 0,8 gini juga sebenarnya sih udah benar ya. Cuma kita tulis aja derajat ionisasinya berarti 80%. Ya, sekarang yang B, titik bekunya saya geser dikit. B, titik beku larutan. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Mau yang agak rumit pakai KF boleh. Kalau saya sih pakai perbandingan aja, lebih enak. Jadi pakai delta TB per delta TF yang sininya KB kali molal kali I per KF kali molal kali I ya. Tetap sih pakai KF, tapi kan ini kamu nggak capek ngitungnya ya. Jadi di sini delta TB-nya nilainya tadi adalah
ini ya 0,0468 per ini yang dicari. KB nya tadi 0,52 per 1,8. Lalu kita lakukan kali silang. Jadi yang di sini 0,52 TF, delta TF maksudnya, sama dengan 0,08424. Jadi delta TF nya adalah ini ya, 0,08424 dibagi 0,52 dapat 0,162. Nah ini penurunannya. Yang ditanya titik bekunya. Jadi titik bekunya pasti minus ini dong, karena kalau di air 0 dikurang ini kan minus ya. Jadi TF larutan adalah minus 0,162 derajat Celcius. Seperti biasa nanti akan ada latihan soal, kalian bisa coba kerjakan latihan soal yang diberikan. Nah gimana, tadi udah coba kerjain ya? Bisa kan? Oke, sekian dulu materi kali ini. Semoga kalian semua memahaminya. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like video kami ya, supaya kami semakin semangat loh memberikan materi-materi online ya. Sampai jumpa, dadah.